Xiao Chen dan Mo Fan sama-sama merapikan ruang rahasia yang sudah lama tidak digunakan, dan menghabiskan setengah jam melakukannya. Setelah itu, Mo Fan memeriksa tungku itu sekali lagi. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan menyalakan api. Saat Anda mendengar perintah saya, operasikan belownya." Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju ke bawah. Dia menggenggam gagangnya, terbuat dari kayu yang indah, dengan kedua tangannya. Ada rasa sejuk yang datang dari gagang kayunya. Api di tungku tiba-tiba meraung, dan langsung menyebabkan gelombang panas di seluruh ruangan bawah tanah. Namun, yang aneh adalah desainnya cerdik. Setelah gelombang panas bersirkulasi sekali di udara, perlahan-lahan menghilang, menyebar kemana-mana di ruang rahasia dengan tersebar dengan baik. Selain itu, ada udara segar yang keluar dari ventilasi udara. Meskipun ruang bawah tanah masih sangat panas, suhunya tidak terlalu panas. Xiao Chen meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu di kepalanya, mengencangkan cengkeramannya pada pegangannya dan tiba-tiba menariknya ke belakang. Suatu hal yang aneh terjadi. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia hanya mampu menariknya kembali beberapa sentimeter sebelum tidak dapat menariknya kembali lebih jauh. Dia merasa khawatir di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli betapa tidak bergunanya aku masih memiliki kekuatan murid bela diri tingkat medial. Mungkinkah saya tidak mampu menggerakkan hembusan kecil ini? Nyala api di tungku perlahan mulai padam. Mo Fan buru-buru melihat ke arah sisi Xiao Chen. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, "Tuan Muda Xiao, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Api di tungku akan segera padam. Tungku milikku ini bukanlah tungku biasa. Setiap kali api dinyalakan, sejumlah besar batu roh akan habis. Saya tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja." Xiao Chen merasa sangat cemas, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, hembusan anginnya tidak mau bergerak. Keringat di keningnya tak henti-hentinya menetes. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya alasannya? Mo Fan sepertinya memahami sesuatu dan dengan cepat datang untuk memberitahu Xiao Chen bahwa ada tipuannya. Ao Jiao tiba-tiba berteriak untuk menghentikannya, "Sekarang bukan waktunya perhatianmu teralihkan. Terus awasi tungku dengan hati-hati dan bersiap untuk memasukkan batu bulan. Saya akan mengajarinya." Xiao Chen tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang lembut menyentuh bagian belakang kepalanya. Rasanya sangat nyaman. Dia justru merasakan sensasi sejuk di ruangan bawah tanah yang panas ini. Hal ini menyebabkan dia menjadi tenang. Dasar bodoh. Bellow ini tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan kekerasan. Anda harus mengikuti aliran udara saat menggunakan kekuatan Anda. Atau yang lain, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kamu gunakan, kamu tidak akan bisa menariknya. Jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan, kamu bahkan mungkin akan mematahkan tiupannya. Aroma memasuki hidung Xiao Chen. Ao Jiao, yang melayang di udara, bersandar erat padanya. Payudara Ao Jiao yang kencang dan gagah menempel di belakang kepalanya. Kedua lengan rampingnya diletakkan di lengannya. Dia perlahan membimbing lengannya, mengendalikan pegangannya, menarik hembusan ke belakang. Dengan suara gemuruh beban, api di tungku langsung membumbung tinggi. Suhu ruang bawah tanah tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Namun, Xiao Chen justru merasa segar di hatinya. Saat ini, suara Ao Jiao jauh lebih lembut dari biasanya. Itu seperti angin musim panas yang paling menyegarkan, dan perlahan menggerakkan hati remaja yang gelisah. Perlahan, dia melupakan hal lembut di belakang kepalanya. Di bawah bimbingan Ao Jiao, Xiao Chen mengoperasikan gagang kayu yang mengendalikan tiupan dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Tidak jelas kapan itu terjadi, tapi Ao Jiao telah meninggalkan punggung Xiao Chen. Dia sekarang terpesona oleh Mo Fan, yang berada di depan tungku. Mo Fan mengeluarkan sepotong batu bulan dari belakangnya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sungguh boros. Ketika kebanyakan orang memalsukan senjata roh, mereka hanya membutuhkan bubuk batu bulan. Tidak disangka dia benar-benar melemparkan batu bulan ke dalamnya, sepotong demi sepotong. Jika saya tidak kekurangan bahan berharga lainnya, dengan begitu banyak batu bulan, akan lebih dari cukup untuk menempa senjata sub ilahi." Ao Jiao menatap batu bulan yang terus-menerus dijatuhkan ke dalam tungku. Gambaran di depannya perlahan mulai menjadi kabur.
Itu adalah pemandangan yang sama seperti 1000 tahun yang lalu, seorang pemuda tak tertandingi membawa batu bulan dalam jumlah besar, menuju ke Sekte Langit Jernih. Karena karismanya yang kuat, Master Sekte dari Sekte Langit Jernih secara pribadi turun gunung dan menempa sendiri senjata sub ilahi, pedang kayu guntur. Ketika cahaya 5 warna dan beraneka warna naik ke udara, energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh Clear Sky Sect. Setiap orang dalam jarak 100 li bisa merasakan niat pedang yang meluap-luap itu. Semua orang tahu bahwa senjata sub ilahi ke-6 yang diciptakan dalam 1000 tahun terakhir telah lahir. Dia lahir dari lampu merah pelangi. Dia tampak murni di mata peri dari surga. Wajah yang penuh kesibukan itu sepertinya memiliki sedikit ketidakdewasaan, dan bingung. Gadis yang baru lahir berdiri di sana dengan tenang. Dengan wajah yang agak kekanak-kanakan, dia tampak seperti anak kecil. Namun, semua itu tidak menutupi harga dirinya. Dia hanya melihat dunia tanpa mengatakan apapun. Dalam 1000 li, puluhan ribu senjata roh bergetar karena dia. Karena dia adalah Raja Pedang. Dia adalah raja dari puluhan ribu pedang ini. Meskipun dia baru lahir, dia memiliki harga diri yang tidak bisa disembunyikan. Sejak saya lahir, maka saya adalah raja. Semua senjata harus berlutut padaku untuk memberi salam. Karena aku adalah Raja Pedang. Akulah senjata sub ilahi, pedang Kaisar Guntur Sangmu. Tidak ada yang akan mengganggu langkahku. Dia menggunakan pedang dan menyebabkan cahaya melintasi langit, terbang menuju awan. Senjata sub ilahi sedang terbang. Dia akan memilih seorang master. Suara-suara takjub di bawah terdengar berulang kali. Namun, mereka penuh kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa pedang kayu guntur yang baru lahir ini akan begitu bangga, sehingga ia ingin memilih tuannya. Namun, ini berarti mereka punya peluang. Jika mereka bisa membuatnya menyerah kepada mereka, maka mereka akan menjadi penguasa senjata sub ilahi ini. Senjata sub ilahi, objek yang diimpikan oleh semua kultivator. Namun, pria tak tertandingi itu tidak memberi mereka kesempatan. Dia hanya memberi mereka waktu 3 detik untuk bermimpi. Mereka melihatnya terbang ke langit dengan cara yang sama. Sama seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya, dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia menggenggam pedang kayu guntur di tangannya. Sangmu tertawa keras setelah dia turun, matanya penuh dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan saat dia berkata, pedang yang sangat membanggakan. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Ao Jiao. Aku, Sangmu, akan membuatmu merasa bahwa aku adalah seseorang yang patut dibanggakan. Suhu ruang bawah tanah semakin tinggi. Terlepas dari desainnya yang cerdik, ketika tungku menyala secara maksimal, panasnya tidak mungkin hilang sepenuhnya hingga hampir 1000 derajat. Pakaian Xiao Chen basah kuyup. Sebaliknya, Mo Fan telah melepas pakaian dari bagian atas tubuhnya, memperlihatkan otot-otot yang kuat. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya. Dia merasa seluruh tubuhnya kering dan panas. Seluruh ruangan bawah tanah itu seperti oven. Dia merasa jika dia tinggal di sini, dia akan matang dengan baik. Namun, momen kritis telah tiba. Mo Fan menggunakan teknik rahasianya dan mencampurkan besi cair yang mendidih ke dalam tungku. Tumpukan monstone yang sebelumnya besar telah berkurang menjadi beberapa bagian. Saat ini, mereka benar-benar tidak bisa berhenti. Begitu mereka berhenti, maka semua pekerjaan yang mereka lakukan akan sia-sia. Senjata roh peringkat surga, akan sia-sia belaka. Namun, sekarang cuaca sangat panas dan Xiao Chen sepertinya akan pingsan. Dia dengan putus asa mengoperasikan alat penghembus, saat dia melepaskannya, dia akan pingsan. Tepat pada saat ini, hembusan udara segar bertiup ke arah Xiao Chen. Hembusan udara ini mencapai sampai ke jantung Xiao Chen, menyebabkan tubuhnya yang kering menjadi dingin, membuatnya merasa sangat nyaman. Meski tidak bisa menoleh, Xiao Chen bisa menebak bahwa udara segar ini berasal dari Ao Jiao. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Tak kusangka gadis ini bisa bersikap seperti ini meski mulutnya kotor. Benar, selain baik hati, gadis ini juga besar. Ketika dia memikirkan kejadian tadi, tubuh Xiao Chen benar-benar bereaksi. Catatan TL, yang besar mengacu pada payudara Ao Jiao. Sialan, apa yang saya pikirkan? Xiao Chen dengan marah memukul kepalanya sendiri sebelum akhirnya tenang. Dia kemudian melanjutkan mengoperasikan bellow.
Detik demi detik berlalu, dan setiap kali Xiao Chen tidak tahan lagi, akan ada angin segar datang dari belakangnya. Itu akan menghilangkan semua kelelahan di tubuhnya, mengisinya dengan energi lagi. Tumpukan besar batu bulan akhirnya dilemparkan ke dalam tungku, mendidih di dalamnya. Semua batu bulan telah berubah menjadi logam cair. Ada tetesan moonstone yang terus-menerus melompat dari permukaan cairan cair. Mo Fan dengan hati-hati mengamati cairan cair di dalam tungku, gelombang panas yang terus datang darinya sepertinya tidak membahayakan dirinya. Di dalam tungku, ada cahaya kuning yang unik dari batu bulan. Ekspresi Mo Fan berubah menjadi serius saat dia mengeluarkan besi beku tingkat puncak. Tangan kirinya bergerak dengan gerakan memutar, menyebabkan cairan cair di dalam tungku berputar dengan cepat. Gelombang panas yang lebih mengerikan menyebar kemana-mana. Putong. Saat logam cair diubah menjadi pusaran air yang sempurna, Mo Fan dengan cepat menempatkan besi beku tingkat puncak ke dalam mata pusaran air, menyebabkan beberapa di antaranya terciprat. Besi beku tingkat puncak perlahan meleleh, cahaya kuning menyatu dengan cahaya hitam, perlahan terjalin dan menyatu. Ketika Frost Iron benar-benar meleleh, cahaya kuning telah menghilang, dan cairan cair sekarang memiliki cahaya hitam murni. Mo Fan melihat bahwa momennya tepat. Dia berteriak keras dan menamparkan tungku dengan tangan kirinya. Kekuatan isap yang sangat besar datang dari telapak tangannya. Cairan cair di dalam tungku mulai berguling terus-menerus, berkumpul di udara. Keringat di dahi Mo Fan terus menetes, jatuh seperti hujan. Namun, saat ini, dia tidak mempermasalahkannya. Dia saat ini dengan cemas memperhatikan logam cair yang berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, semua logam cair di dalam tungku tersedot ke udara, membentuk bola logam seukuran bola sepak. Itu mengeluarkan gelombang panas yang mengerikan saat berputar terus-menerus. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang tiba-tiba datang dari tangan Ao Jiao. Sesaat kemudian, aliran cahaya keluar dari tangannya dan terbang ke bola logam. Mo Fan berkata dengan heran, ini adalah asal-usul petapa pertempuran. Battle Sage Origins adalah energi asal serangan terkuat. Dengan itu, senjata roh dapat mengembangkan serangan Battle Sage paling kuat di dunia ini. Menurut legenda, Battle Sage Origins dipisahkan menjadi 6 bagian. Setiap bagian mewakili pemahaman berbeda tentang teknik menyerang. 6 bagian Battle Sage Origins digabungkan menjadi 6 senjata sub-ilahi yang berbeda. Menurut rumor yang beredar, jika 6 senjata sub-ilahi ini dikumpulkan dan asal-usul petapa pertempuran dikumpulkan, itu bisa membentuk senjata ilahi yang baru. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, dalam puluhan ribu tahun sejarah benua Tianwu, hanya ada 10 senjata ilahi. Adapun keabsahan legenda ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil mengumpulkan 6 senjata sub-ilahi ini bersama-sama. Mo Fan menarik pikirannya dan mengulurkan tangan kirinya, dan bola logam yang sangat panas itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Mo Fan memicingkan matanya ketika hal itu terjadi sambil mengeluarkan sarung tangan sutra emas dan perlahan-lahan meletakkannya di tangan kirinya. Tidak diketahui dari bahan apa sarung tangan sutra emas itu dibuat, tetapi Mo Fan benar-benar menyentuh bola logam panas yang mengeluarkan gelombang panas yang mengerikan saat memakainya. Cici. Bola logam itu mengeluarkan suara gesekan yang kuat saat dipegang dalam sarung tangan sutra emas. Kolom asap hijau mengepul dari permukaannya. Suhu mengerikan dari bola logam itu sangat terlihat jelas. Namun sarung tangan sutra emas itu tidak meleleh. Mo Fan mengerutkan kening sambil memegang bola logam itu. Dia kemudian dengan cepat pergi ke meja logam yang ada di sampingnya dan meletakkan bola logam di atasnya. Bang! Tiba-tiba, palu emas muncul di tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya, palu emas itu menghantam bola logam itu dengan kuat. Penempaan harus dilakukan saat logam masih panas, ini sangat logis. Mo Fan memegang palu emas dan terus-menerus memukul bola logam tersebut. Cahaya keemasan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyelimuti palu emas. Setiap kali palu itu jatuh, ada kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya keemasan yang menusuk ini hampir membuat seseorang tidak bisa membuka matanya. Perlahan, seluruh tubuh Mo Fan memiliki lapisan cahaya keemasan yang menyelimutinya. Bersihkan palu langit. Ini benar-benar clear sky hammer. Pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Xiao Chen. Dia hanya berdiri di dekat dinding,
menatap dengan tidak percaya pada palu emas di tangan Movan. Clear Sky Hammer. Menurut legenda, ia memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang berkualitas buruk menjadi sesuatu yang mistis. Itu adalah perlengkapan impian bagi semua pemalsu. Sayangnya, itu hanya bisa diperoleh dari hasil garis keturunan seseorang. Hanya setelah membangkitkan roh bela diri Clear Sky Hammer, seseorang dapat menggunakannya. Tidak mungkin diperoleh orang luar. Ini benar-benar di luar dugaan Xiao Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunan dari Sekte Langit Jernih masih ada. Tidak heran dia bisa dengan santai mengatakan bahwa dia akan menempa senjata roh peringkat surga. Bagi mereka yang telah membangunkan Clear Sky Hammer, selama mereka memiliki bahan yang diperlukan, akan menjadi hal yang mudah untuk menempa senjata roh peringkat surga. Memikirkan hal ini, emosi Xiao Chen melonjak. Setelah melakukan begitu banyak upaya, dia akan bisa mendapatkan senjata roh peringkat surga yang otentik. Itu sangat berharga. Karena fakta bahwa Ao Jiao memasukkan Battle Sage Origins ke dalamnya, ketangguhannya jauh lebih baik daripada logam biasa beberapa kali lipat. Setelah lebih dari beberapa ribu pukulan palu, perlahan-lahan mulai berubah bentuk. Tangan kiri yang mengenakan sarung tangan sutra emas terus-menerus mengubah posisi potongan logam tersebut. Tangan kanannya terus-menerus menggedor, seperti hujan yang turun dari langit dalam badai. Oleh karena itu, tangan kirinya perlu mengendalikan potongan logam tersebut dengan sangat akurat dan tepat. Teknik yang melibatkan multitasking semacam ini sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Biasanya, dua orang akan bekerja sama dalam skenario seperti itu. Namun, Movan mampu mencapai hal ini hanya dengan dirinya sendiri. Ini hanya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pewaris Clear Sky Hammer sangat berbakat, dan bahkan sanjungan orang lain tidak dapat mengukur kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah cahaya keemasan menyala beberapa ribu kali, potongan logam yang cemerlang itu mulai memiliki bentuk pedang yang belum sempurna. Movan menjentikkan jarinya dan menembakkan inti iblis yang dikaitkan dengan petir peringkat 6 ke dalamnya. Bang! Terjadi benturan keras. Clear Sky Hammer menghantam dengan kuat di tempat inti iblis memasuki logam. Cahaya yang sangat cemerlang dilepaskan, seluruh ruangan bawah tanah dipenuhi dengan cahaya kemasan. Xiao Chen tidak lagi bisa membuka matanya. Ketika cahaya kemasan menghilang, busur listrik berderak melompati pedang yang belum sempurna itu. Sungguh sambaran petir yang kuat yang menghubungkan inti iblis, Xiao Chen tercengang di dalam hatinya. Ao Jiao, yang telah menembakkan Battle Sage Origins, sebenarnya mulai berubah menjadi ilusi. Dia tampak sangat lemah karena tatapannya tertuju pada bongkahan logam yang akan diubah menjadi senjata roh peringkat surga. Penglihatannya tampak kabur lagi. Itu adalah hari yang terik di gurun yang sunyi. Ada seorang pria berpakaian hitam yang penuh dengan bekas luka. Di tangannya ada pedang patah. Saat dia berjalan perlahan di padang pasir, dia meninggalkan banyak jejak kaki yang dalam. Tuan bodoh, apakah aku akan segera mati? Tiba-tiba, suara seorang gadis keluar dari pedang yang patah. Tubuh pria itu dipenuhi bekas luka pedang yang mengerikan, dan setiap langkah yang diambilnya, darah akan menetes ke pasir kuning. Meski suhunya mengerikan, darahnya sebenarnya tidak langsung menguap. Selain jejak kaki yang terus-menerus, ada jejak darah yang tertinggal di gurun tandus ini. Terik matahari yang menggantung tinggi di udara membuatnya tampak sangat menderita. Mendengar suara yang datang dari pedang, dia mengungkapkan ekspresi tekad yang teguh. Ada senyuman di wajahnya saat dia berkata, "Kamu tidak akan mati. Masih ada 3 li lagi sebelum kita tiba di Phoenix Passion Palace. Tuan istana mereka berhutang budi padaku. Aku akan meminjam batu ilahi mereka untuk menyegelmu." Ada suara isak tangis tak jelas yang keluar dari pedang itu, seolah-olah gadis di dalamnya sedang menangis. Suara itu dipenuhi dengan kesedihan yang tiada taraf. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih sebelum dia perlahan berkata, "Apakah kamu menangis? Telah membuatmu menangis, aku terlalu tidak berguna." Di atas langit ke-9, di dalam istana gairah Phoenix. "Sangmu, ayahku sedang dilatih di tempat terpencil. Tidak nyaman baginya untuk melihatmu. Silakan pergi. Apakah dia tidak ingin bertemu denganku? Atau dia tidak berani bertemu denganku?" Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku memberimu wajah, namun kamu menolaknya.
Anda adalah orang yang sekarat, untuk berpikir kamu benar-benar menginginkan batu ilahi kami. Lelucon yang luar biasa. Cepat enyahlah. Jika kamu masih tidak pergi, jangan salahkan aku karena kejam. Memikirkan istana gairah Phoenix, yang diwariskan selama puluhan ribu tahun, bahkan tidak mampu melakukan sesuatu yang sederhana seperti menepati janji. Sungguh tidak terduga, namun, saya pasti mendapatkan batu ilahi itu. Kamu mencari kematian, tidak kusangka kamu berani membunuhku. Sebelum Tuan Muda Istana dari Istana Gairah Phoenix menyelesaikan kata-katanya, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Dia meninggal dengan sisa keluhan, menatap Sangmu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang sekarat akan mengambil tindakan seperti itu terhadapnya. Sangmu memandang dengan acuh tak acuh pada Tuan Muda Istana Gairah Phoenix yang runtuh. Di dalam Gunung Tujuh Tanduk, Sangmu, yang telah merebut batu ilahi, hanya memiliki satu nafas tersisa ketika dia kembali ke guanya. Dia terlihat putus asa saat dia melihat pedang patah di tangannya. Cahaya terang memancar darinya, dan saat dia memasukkan pedangnya ke dalam batu ilahi, dia berkata, "Saya harap Anda akan menemukan seorang guru yang tidak akan membuat Anda menangis 1000 tahun kemudian." Saat dia selesai mengatakan itu, jejak suci burung vermilion yang ditanam oleh Istana Gairah Kepala Istana Phoenix di dalam dirinya meledak. Setelah ledakan hebat, vermilion bird berwarna merah menyala terbang keluar dari tubuhnya. Kaisar Guntur Sangmu berubah menjadi debu seperti ini. Puci, tangan Movan telah menamparkan tong besar itu, air dari mata air kuning dunia bawah menyembur ke atas dan mendarat di senjata roh. Setelah logam panas dipadamkan, langkah terakhir pembuatan senjata roh peringkat surga ini telah selesai. Setelah air dari mata air kuning dunia bawah menguap dan menyebar, sebuah pedang hitam pekat muncul di atas meja. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh pedang. Semua orang di ruang bawah tanah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam busur listrik. Tubuh Xiao Chen bahkan gemetar saat merasakannya. Pada saat yang sama, di langit di atas bengkel, langit dipenuhi awan gelap, dan Guntur terus bergerak. Merasakan perubahan aneh terjadi, Movan dengan cepat berkata, "Tuan Muda Xiao, cepat datang dan ambil senjatanya. Atau senjata roh ini akan menjadi senjata tanpa pemilik." Xiao Chen memulihkan akalnya dan bergegas. Dia mengambil beberapa langkah menuju senjata roh di meja logam. Penampilannya benar-benar memenuhi semua harapan Xiao Chen. Tubuh pedang yang ramping sebanding dengan bilah sabit para Grim Reaper mistis. Melihat senjata roh peringkat surga yang baru lahir ini, Xiao Chen menekan kegembiraannya saat dia memegangnya di tangannya. Seketika, busur listrik menghilang. Hanya ada cahaya yang tertahan di tubuh pedang hitam itu. Saat Xiao Chen menggenggam pedang itu, fenomena aneh di luar menghilang. Awan gelap tersebar dan sinar matahari kembali menyinari bumi. "Pedang yang bagus. Aku akan tetap memanggilmu Lunar Shadow. Mulai sekarang, kamu adalah Lunar Shadow saberku. Aku tidak akan membiarkanmu dihancurkan lagi." Xiao Chen menghela nafas memuji. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi. Setelah 15 menit, dia menemukan dirinya berada di sebuah platform di puncak gunung yang terisolasi. Dia merasakan sepasang mata tertuju padanya, menatapnya dari belakang. Xiao Chen dengan cepat menoleh, dan dia melihat seorang pria pucat berpakaian hitam menatapnya. Xiao Chen terkejut. Dia tidak bisa merasakan pria ini muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia hanya berdiri diam di sana, menyebabkan Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia dengan cepat mencoba mengirimkan sense spiritualnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengirimkan rasa spiritualnya di tempat ini. Meski begitu, dia tetap tenang. Ini karena dia tidak merasakan niat membunuh apapun dari pria di depannya. "Siapa kamu? Di mana kita?" Xiao Chen berkata pada pria itu, merasa curiga. Pria itu melihat Lunar Shadow Sabre di tangan Xiao Chen dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, "Lunar Shadow, nama bagus." Saat berikutnya, pedang di tangan Xiao Chen tiba-tiba muncul di tangan pria itu. Xiao Chen terkejut. Dia hendak bergerak tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya seperti terbelenggu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya sedikit pun. Orang itu memegang Lunar Shadow Sabre dan mengambil posisi yang aneh, lalu dia hanya berdiri diam tanpa melakukan gerakan apapun.
Berdiri di puncak gunung, angin dingin terus-menerus meniup rambutnya dan menyebabkan wajahnya yang pucat terlihat. Meskipun Xiao Chen adalah seorang laki-laki, dia tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya bahwa pria ini memiliki penampilan yang tiada taranya. Jika dia ada di bumi, dia pasti bisa mempermalukan idola pria itu. Perlahan, Xiao Chen memahami maksud dari sikap yang diambil pria di depannya. Ini adalah salah satu sikap dari Battle Sage Origins. Itu adalah teknik menyerang yang selalu berubah. Pria ini sepertinya ingin menyampaikan pemahamannya tentang Battle Sage Origins agar Xiao Chen bisa sedikit tercerahkan. Kekuatan pria di depannya jelas tidak biasa. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Xiao Chen dengan cepat menenangkan diri dan mengamati dengan cermat. Ketika dia benar-benar fokus, anehnya Xiao Chen menemukan bahwa pria itu tampak seperti sedang bergerak. Namun, dia jelas hanya berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak. Teknik pedang yang sangat mendalam muncul di benaknya, namun, pada saat berikutnya teknik pedang yang sangat kuat itu benar-benar berubah menjadi teknik pedang yang membelah surga dan menghancurkan bumi. Kemudian, di saat berikutnya, itu berubah menjadi teknik tombak yang menggemparkan dunia seperti badai yang dahsyat. Ketika pikirannya menjadi jernih, gambaran yang dilihatnya kembali ke pria yang memegang pedang dan berdiri diam tanpa bergerak. Xiao Chen mencoba meniru gerakan pembunuhan yang dia lihat di benaknya untuk menyerang pria di depannya. Namun, setiap kali dia mendekat, gerakannya akan dikalahkan dengan satu gerakan. Terlepas dari metode yang dia gunakan, atau tekniknya, itu akan rusak. Serangan pria itu ribuan kali lebih ganas. Dia mengalahkan setiap gerakan dengan satu serangan, dan dengan setiap serangan, langit berguncang. Xiao Chen menggerakkan jarinya, sebelum tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak. Lunar Shadow Saber juga telah kembali ke tangannya. Xiao Chen buru-buru berkata, "Terima kasih banyak kepada senior atas pelajarannya. Bolehkah saya bertanya siapa nama hebat Anda?" Pria itu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen dan hanya mengatakan apa yang dia inginkan. Battle Sage Origins, serangannya, mereka tidak perlu dibatasi pada jenis senjata, atau dibatasi pada jumlah serangan. Satu gerakan menghancurkan puluhan ribu teknik. Satu ki mengguncang langit. Ingatlah untuk tidak membiarkan dia menangis. Ketika dia selesai, Thunder Rock besar terbang dari bawah gunung. Pria itu melompat ke atas burung Raja Wali Petir dan terbang menjauh. Ruang aneh itu kemudian menghilang. Adegan di dalam ruang bawah tanah kembali ke pemandangan biasa Xiao Chen. "Tuan Muda Xiao, kamu baik-baik saja?" Mo Fan bertanya dengan cemas ketika dia melihat Xiao Chen menatap kosong. Xiao Chen memulihkan akalnya dan berkata, "Sebelumnya, pikiranku menjadi kabur dan sepertinya aku telah memperoleh warisan." Ketika Mo Fan mendengar ini, dia tercengang. Dia segera meminta Xiao Chen untuk menceritakan detailnya. Setelah jangka waktu yang lama, Mo Fan berkata, "Orang itu kemungkinan besar adalah Kaisar Guntur 1000 tahun yang lalu. Tidak kusangka dia benar-benar akan meneruskan teknik pertempuran Sage kepadamu." Teknik Battle Sage berasal dari Battle Sage Origins yang legendaris. Ini adalah teknik rahasia yang diperoleh dari Battle Sage Origins. Di benua Tianwu, itu adalah salah satu teknik bela diri terkuat. Di masa Kaisar Guntur, dia mengandalkan ini untuk mengamuk di seluruh dunia, dan dia tak tertandingi. Namun, teknik Battle Sage dipecah menjadi 6 bagian, bersama dengan Battle Sage Origins. Bahkan Kaisar Guntur hanya mempelajari formula mengubah karakter. Jika seseorang dapat mempelajari 6 jenis teknik Battle Sage yang berbeda, dan menyusun secara lengkap Battle Sage Origins, dia tidak akan ada bandingannya di bawah langit. Mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan pria itu, Xiao Chen menyatakan dengan bingung, kata-kata terakhir yang diucapkan pria itu adalah sesuatu tentang tidak membiarkan dia menangis lagi. "Aku ingin tahu apa maksudnya." Ketika Mo Fan mendengarnya, dia juga tidak mengerti. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa Ao Jiao sudah lama tidak mengatakan apapun. Setelah dia mendapatkan senjata roh peringkat surga, dia menjadi terlalu bersemangat dan melupakannya. Dia tidak bisa tidak merasa bersalah. Penciptaan senjata roh peringkat surga hanya mungkin dilakukan dengan bantuannya. Xiao Chen dengan cepat melihat ke arahnya. Dengan satu pandangan itu, dia tercengang. Dia hanya melihat tubuh Ao Jiao telah berubah menjadi gambaran ilusi yang sangat samar, seolah-olah dia akan menghilang. Xiao Chen panik dan segera bergegas,
Hei, saudari Ao Jiao, ada apa denganmu? Tolong jangan menakutiku. Sepertinya ada bekas air mata di sudut mata Ao Jiao. Dia tidak membalas kata-kata Xiao Chen. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman pahit di wajahnya. Sepanjang dia berinteraksi dengannya, Xiao Chen belum pernah melihat senyumnya sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlihat sangat cantik ketika dia tersenyum. Tangan Ao Jiao terus membuat segel tangan, terus berubah, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Akhirnya, dia membuat segel tangan yang terang, menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar sangat terang. Hei, Ao Jiao, apa yang kamu lakukan? Xiao Chen sangat cemas dan berusaha menghentikan Ao Jiao. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, dia hanya meraih udara. Tangannya telah melewati tubuh Ao Jiao. Tubuh Ao Jiao akhirnya lenyap seluruhnya dan berubah menjadi tanda segel yang sangat cemerlang. Dengan suara, "Sou," ia masuk ke dalam lunar Shadow Sabre. Kecemerlangannya dicadangkan, dan bagian dalam lunar Shadow Sabre sepertinya mengalami beberapa perubahan. Xiao Chen bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam sabre berkurang secara signifikan. Namun, Xiao Chen tidak dapat mempedulikan hal ini saat ini. Xiao Chen menghadap Mo Fan dan bertanya, "Kakak Mo, apa yang terjadi dengan Ao Jiao? Kenapa dia tiba-tiba menghilang?" Ekspresi Mo Fan sangat serius. Dia ingat segel tangan yang dibuat Ao Jiao sebelumnya dan berkata, "Berikan padaku pedang bayangan bulanmu, biarkan aku melihatnya." Xiao Chen menyerahkan pedangnya. Mo Fan menerimanya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah sekian lama, ekspresi muram di wajahnya perlahan berubah menjadi senyuman. "Tuan Muda Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Ao Jiao telah menggunakan teknik rahasia untuk menggunakan tubuhnya untuk memberi nutrisi pada pedang. Dia untuk sementara menyegel pedang itu untuk menjadikannya senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi." Ekspresi wajah Xiao Chen tidak berubah menjadi lebih baik. "Apa maksudmu? Pedang adalah hal kecil. Saya hanya ingin tahu apakah Ao Jiao akan bangun atau tidak." Mo Fan menjelaskan, perbedaan terbesar antara senjata roh peringkat surga dan senjata sub ilahi adalah roh senjata. Ketika orang biasa ingin menempa senjata sub ilahi, mereka membutuhkan batu roh tingkat ilahi sebelum mereka berhasil. Namun, di dunia ini, batu roh tingkat ilahi sangatlah langka dan berharga. Belum lagi batu roh tingkat ilahi, bahkan batu roh tingkat tinggi pun sangat langka. Namun, Ao Jiao sendiri adalah roh pedang. Untuk mengubah pedang bayangan bulan ini menjadi senjata sub ilahi, dia menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi roh senjata. Karena alasan ini, pedang bayangan bulan ini untuk sementara ditekan menjadi senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi. Namun, suatu hari nanti, itu akan berubah menjadi senjata sub ilahi. Kenapa dia melakukan ini? Xiao Chen tidak bisa mengerti. Dia memegang lunar shadow di tangannya lagi dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk bangun?" Mo Fan berkata, "Ini tergantung pada dirimu sendiri." Xiao Chen tidak mengerti ketika dia bertanya, "Bergantung pada diriku sendiri. Apa maksudmu?" "Cobalah mengacungkan lunar Shadow Sabre di tanganmu dan lihatlah," kata Mo Fan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menggenggam pegangan lunar shadow dan menggunakan beberapa teknik pedang. Ada sinar dingin pada bilah pedang saat pedang itu mengiris diam-diam di udara, itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Warna kulit Xiao Chen berubah, dia dengan cepat mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan menjalin hubungan antara roh bela diri naga azure dan bayangan bulan. Tubuh pedang itu memancarkan sinar listrik. Setiap kali dia mengacungkannya, terdengar suara guntur. Di akhir semua gerakan Xiao Chen, bahkan ada gambar samar naga azure di pedang. Semua ini membuktikan bahwa meskipun lunar shadow ini hanyalah senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi, kekuatan yang dikandungnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata roh peringkat bumi biasa. Namun, masalahnya adalah Xiao Chen tidak dapat mendengar dengungan dari pedang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, pedang bayangan bulan ini tidak akan bersenandung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah menguasainya? Xiao Chen berpikir, merasa sangat bingung. Mo Fan berkata, "Meskipun lunar shadow telah mengenalimu sebagai tuannya, kamu masih belum memahaminya. Jika suatu hari nanti kamu bisa membuat lunar shadow bersenandung, Ao Jiao mungkin bisa keluar lebih awal."
Setelah mereka mengobrol sebentar, Xiao Chen mengisyaratkan bahwa dia ingin pergi. Mo Fan tidak berusaha menahannya dan menyuruh Xiao Chen pergi ke pintu. Mereka menghabiskan waktu cukup lama di ruang bawah tanah, yang udaranya agak pengap. Saat Xiao Chen sampai di jalan dan mencium udara segar yang datang dari luar, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Senjata roh telah dibuat. Meskipun prosesnya mengalami beberapa kendala, prosesnya berhasil memenuhi semua persyaratan awal Xiao Chen. Tujuannya untuk keluar telah tercapai, jadi sudah waktunya untuk kembali. Namun, Xiao Chen terus merasa ada sesuatu yang hilang. Pikirannya terus mengingat kembali ingatan kabur tentang kontak dengan Hao Jiao, dan kata-kata terakhir yang diucapkan Kaisar Guntur. Jangan biarkan dia menangis lagi. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, sosok Feng Feixue muncul di gang kecil itu. Dia bergegas ketika melihat fenomena aneh itu. Dia ingin melihat siapa yang sangat beruntung bisa mendapatkan senjata roh peringkat surga. Orang ini, dia tidak bisa dibedakan. Nona muda telah meminta Grandmaster Mo 3 kali, tetapi dia tetap menolak membantu. Tidak kusangka dia benar-benar bersedia menempa senjata roh peringkat surga untuknya. Sebuah suara yang sedikit serak dan iri terdengar dari bayang-bayang di belakang Feng Feixue. Senyuman tipis muncul di wajah indah Feng Feixue saat dia bermain dengan jepit rambut. Dia berkata dengan nada bercanda, "Su, kamu tidak berpikir untuk membunuhnya demi harta karun itu, kan?" Pria bernama Su menjawab, "Ada lebih dari satu senjata surgawi. Tidak perlu mendapatkannya dan menyinggung Nona. Namun, memikirkan misi yang diberikan kepala klan kepada Anda, tampaknya Anda tidak akan dapat menyelesaikannya. Saya tidak pernah suka memaksa orang lain, dan kondisi yang saya berikan kepadanya sudah cukup menguntungkan. Jika dia masih tidak menyetujuinya, maka tidak perlu lagi. Selain itu, terdapat kemajuan yang signifikan dalam misi sebenarnya, sehingga perjalanan ini tidak sia-sia." Saat ini, hari sudah mendekati senja. Namun karena lelang besar-besaran yang baru saja dilakukan Paviliun Linlang, masih banyak orang yang turun ke jalan. Saat Xiao Chen berjalan di sepanjang jalan, dia tiba-tiba menyadari ada sekelompok besar orang berkumpul di area beberapa ratus meter di depannya. Xiao Chen teringat bahwa sepertinya ada arena seni bela diri di depannya. Mengingat banyak orang yang berkumpul di sana, pasti terjadi pertarungan seru. Di benua Tianwu, ini adalah budaya populer, di mana masyarakatnya gagah berani. Arena seni bela diri semacam ini bisa dilihat di mana-mana. Selain itu, bisnis mereka sangat bagus. Seringkali ada orang yang berselisih paham di jalan dan datang ke sini untuk berduel. Bagi sebagian orang lain, ketika mereka mencapai standar tertentu dengan budidaya mereka, mereka akan menantang musuh mereka untuk berduel. Mereka bahkan dapat mengeluarkan sejumlah uang untuk menantang Master Arena, yang berpotensi memenangkan uang dalam jumlah besar. Biasanya ada motif untuk berduel, salah satu yang terpenting adalah membuat namamu terkenal dengan cepat. Meski standar arena jalanan semacam ini rendah, namun beritanya mampu menyebar dengan cepat dan jauh. Jika seseorang bisa memenangkan beberapa duel berturut-turut, mereka bisa menjadi terkenal dengan cepat, sehingga beberapa klan besar memandang mereka dengan baik. Melihat hari masih pagi dan ada keributan yang disebabkan oleh orang-orang di dekat arena, membuatnya sangat ramai, Xiao Chen memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Apakah klan Xiao penuh dengan sampah sepertimu? Dengan sedikit kemampuan, Anda berani menyebut diri Anda orang terkuat di antara generasi muda kota Mohe. Jika kamu pergi ke hutan iblis, sampah sepertimu tidak akan bisa bertahan lebih dari sehari. Sebelum Xiao Chen mendekati arena, dia mendengar suara-suara yang datang dari arena. Xiao Chen merasa heran di dalam hatinya. Orang terkuat di generasi muda di kota Mohe. Mungkinkah itu Xiao Jian? Kenapa dia ada di sini? Siapa orang yang berbicara? Suaranya terdengar familiar. Xiao Chen sangat penasaran, jadi dia segera berjalan melewati kerumunan dan maju ke depan. Dia mengabaikan omelan dan kutukan orang-orang di sekitarnya saat dia menggunakan esensnya untuk menerobos kerumunan. Sesampainya di depan arena, dia akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dua orang di arena adalah Zhang He dan Xiao Jian. Saat ini, Xiao Jian sudah penuh dengan luka pedang. Dia tampak sangat sedih, tapi dia masih bertahan dengan getir. Sebagai perbandingan, Zhang He, yang mengenakan jubah putih panjang, tampak baik-baik saja.
Di permukaan, tidak ada luka yang terlihat dan wajahnya menunjukkan ekspresi tenang. Jelas sekali bahwa duel ini sudah bisa berakhir, dia jelas-jelas hanya menindas Xiao Jian sekarang, menekan reputasi klan Xiao. Ketika Xiao Jian mendengar kata-kata memalukan Zhang He, ekspresinya berubah menjadi penuh amarah. Dia berteriak keras, mengangkat pedangnya, dan menyerang Zhang He sekali lagi. Xiao Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa tetap tenang. Darah mengalir deras ke kepalanya dan dia menyerang begitu saja. Hal ini hanya akan menghasilkan penghinaan yang lebih kejam. Memang benar, seperti yang diharapkan Xiao Chen. Sebelum Xiao Jian mendekat, beberapa luka lagi muncul di tubuhnya ketika Zhang He mengirimkan beberapa aliran pedang Qi. Saat Xiao Jian bergerak maju, dia tersandung dan terjatuh ke belakang. Zhang He mengejeknya, bahkan sampah dari klan Xiaomu itu lebih kuat darimu. Setidaknya dia mampu membuatku muntah darah. Kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Mendengar Zhang He berkata bahwa dia bahkan tidak sebanding dengan Xiao Chen, wajah Xiao Jian berkedut. Dia berhasil mengeluarkan energinya, dan tiba-tiba menyerbu ke depan untuk menyerang Zhang He dengan kejam. Dia berteriak seperti orang gila, menyebabkan Zhang He terus mundur. Dengan perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Zhang He tidak siap. Wajah Zhang He yang sebelumnya santai kini menunjukkan ekspresi marah. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menyebabkan Xiao Jian terlempar kembali. Pedang Qi bergerak tanpa hambatan, menari secara acak tanpa batas, berubah menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus di sekitar tubuh Zhang He. Setelah Xiao Jian bangun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak mampu menembus penghalang yang dibentuk oleh pedang Qi. Mata Xiao Chen bersinar saat dia dengan hati-hati memeriksa penghalang pedang Qi ini. Sebelumnya, Divine Thunder Break miliknya dianggap tidak berguna oleh orang ini. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhang He akhirnya berubah menjadi serius. Tatapannya setenang air, menatap Xiao Jian. Dia menebas 3 kali, dan 3 pedang tirani Qi terbang menuju 3 titik akupuntur utama di dekat dantian Xiao Jian. Omong kosong. Dia ingin melumpuhkan Xiao Jian. Xiao Chen berpikir dalam hatinya, dia harus menyelamatkannya. Meskipun dia tidak menyukai Xiao Jian, dia tetap menjadi anggota klan Xiao. Mengingat karakternya, tidak mungkin dia bersikap apatis dan menolak membantu ketika ada yang dalam kesulitan. Aliran listrik yang luar biasa datang dari tangannya. Seketika, ia melesat di udara dan mematahkan pedang Qi milik Zhang He. Setelah itu, kekuatannya tidak berkurang, dan terus terbang menuju Zhang He. Petir ungu tidak berkurang banyak setelah mematahkan 3 aliran pedang Qi. Mengingat kekuatan Zhang He sebagai master bela diri tingkat medial, akan mudah baginya untuk menghindarinya. Namun, saat melihat siapa yang menembakkannya, dia langsung berubah pikiran. Puci, pedang menarik Qi yang tak terbatas melintas di mana-mana, petir yang cemerlang ditelan oleh pedang Qi dan menghilang. Xiao Chen, apakah kamu berniat membantu sampah ini? Ini melanggar aturan arena. Zhang He tersenyum dingin sambil menatap Xiao Chen, yang berada di bawah arena. Xiao Jian, yang saat ini sedang terluka, sudah kesulitan untuk berdiri. Dia berusaha untuk berdiri dengan punggung melengkung ke depan, matanya penuh dengan ekspresi menyakitkan saat dia tersenyum dengan susah payah. Kamu hanya sampah, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Melihat betapa tidak bijaksananya Xiao Jian, Xiao Chen tidak bisa diganggu olehnya. Xiao Chen menghadap Zhang He dan berkata, apakah aku melanggar peraturan atau tidak, itu tidak ditentukan olehmu. Sebelumnya, saat Anda bergerak, terlihat jelas Anda berusaha membunuh atau melumpuhkannya. Saya tidak ingat bahwa arena ini menangani pertarungan hidup atau mati. Tuan Arena, bagaimana menurutmu? Jika putra sulung kepala klan-klan Xiao meninggal di arenamu, bahkan kamu pun tidak akan bisa mengabaikan tanggung jawab. Xiao Chen berbalik dan berkata kepada seorang pria parubaya. Master arena itu tersenyum canggung. Memang benar arenanya tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan pertarungan hidup atau mati. Untuk mengatur pertarungan jenis ini, ada persyaratan untuk melamar ke arena yang berlevel lebih tinggi. Meski begitu, jarang sekali orang mempermasalahkan masalah seperti ini. Bahkan jika arena telah menyelenggarakan pertarungan hidup atau mati, tidak akan ada orang yang datang untuk membuat keributan.
Master arena ini sebenarnya memiliki latar belakang yang dalam. Dia sebenarnya tidak takut pada Xiao Chen, tetapi saat ini, Xiao Chen menyerang titik lemahnya di depan orang banyak. Hal ini mempersulitnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, "Kalian berdua. Bawa Tuan Muda Xiao turun. Ambil senjata roh itu di tangannya dan berikan kepada Tuan Muda Zhang." Tuan Muda Zhang memenangkan duel ini. Xiao Jian merasa tidak puas tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dia dibawa turun dengan mudah oleh kedua petani itu. Zhang He mengambil senjata roh itu, melemparkannya ke seseorang di bawah arena, dan tersenyum, "Senjata roh peringkat kuning kelas unggul, ini lumayan. Zhang Wu, ini untukmu." Orang itu juga hanya salah satu penggarap klan Zhang. Ketika dia tiba-tiba mendapatkan roh peringkat kuning tingkat tinggi, dia dengan gembira tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda. Ayo pergi." Sekarang kalau dipikir-pikir, klan Xiao tidak punya ahli. Mereka semua hanyalah sekumpulan sampah. Zhang He berbalik dan ingin pergi. Orang bernama Zhang Wu mengikuti dan berkata, "Memang, begitu banyak untuk orang terkuat dari generasi termuda kota Mohe. Dia bahkan tidak mampu menyentuh ujung baju Tuan Muda. Benar-benar omong kosong. Saya mendengar bahwa Zhang He sedang belajar di sekolah tebing putih di kota prefektur. Orang yang mengajarinya adalah tetua tertinggi dari Sekte Pedang Berkabut. Sekte Pedang Berkabut, sehubungan dengan pemahaman mereka tentang cara pedang, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki saingan di negara Qin besar. Karena dia belajar dari tetua tertinggi mereka, tidak heran dia begitu kuat. Memang, sebenarnya Xiao Jian tidak lemah. Dia sudah menjadi master bela diri di usia yang sangat muda. Namun, dia masih belum bisa menyentuh ujung kemeja Zhang He. Kalian tidak menyadari hal ini, tapi apa yang dilepaskan Zhang He adalah pedang Qi asli dan itu bukan pelepasan esens. Ia dilahirkan dengan roh bela diri pedang langit jernih. Karena alasan ini, dia mampu melepaskan pedang Qi yang hanya bisa dilepaskan oleh Martial Saint ke atas. Dengan roh bela diri pedang langit jernih, dan ahli dalam ilmu pedang, sepertinya tidak ada seorang pun di kota Mohe yang mampu bersaing dengannya. Sepertinya dalam janji 10 tahun ini, Gunung Tujuh Tanduk akan berganti pemilik. Semua orang di bawah arena sedang mendiskusikan duel yang baru saja terjadi. Melihat Zhang He hendak pergi, mereka semua mengungkapkan pemikiran mereka masing-masing. Harus dikatakan bahwa di antara mereka, beberapa dari orang-orang ini memiliki pendapat yang cukup unik. Ketika Zhang He mendengar diskusi ini, hanya ada sedikit perubahan pada ekspresinya tetapi dia merasa sombong dan angkuh di dalam hatinya. Ketika dia berada di kota prefektur, bakatnya hanya bisa dianggap di atas rata-rata, dan dia tidak berada di puncak. Namun, di kota Mohe yang kecil ini, ia bisa dikatakan tak tertandingi di antara generasinya sendiri. Pergi begitu cepat setelah menindas seseorang. Xiao Chen melihat kedua pria itu pergi dan tiba-tiba memanggil dengan acuh tak acuh. "Zhang," dia tercengang. Lalu dia berbalik dan tersenyum, "Xiao Chen, kamu tidak begitu naif menantangku kan?" "Mengapa tidak?" Xiao Chen menatap Zhang He tanpa rasa takut, tidak ada jejak pengecut dalam tatapannya. Zhang He bertindak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia menunjuk ke hidungnya sendiri dan berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa setelah aku memujimu sebentar, kamu sekarang berpikir bahwa itu benar dan menganggap dirimu sebagai seseorang yang dianggap serius?" Zhang Wu baru saja mendapatkan senjata roh, oleh karena itu, dia sangat ingin pamer, "Tuan Muda pertama, orang ini terlalu ceroboh. Dengan budidaya murid bela diri tingkat medial, dia berani menantang Anda. Biarkan aku pergi dan mengujinya." Zhang He mempertimbangkannya dalam hatinya. Zhang Wu berada di puncak ranah murid bela diri kelas tinggi. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki senjata roh. Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri tingkat medial, tapi dia memiliki nyala api yang aneh. Namun, dia tidak memiliki senjata roh, jadi dia seharusnya bukan tandingan Zhang Wu. Karena itu, dia berkata, "Tentu, tapi hati-hati dengan jiwa bela dirinya. Itu adalah nyala api yang sangat membara." Ketika Zhang He mendengar ini, dia melompat ke arena dan berteriak keras kepada Xiao Chen, "Sampah dari klan Xiao, kamu tidak layak membuat tuan muda dari klanku bertindak. Aku, Zhang Wu, cukup untuk mengalahkanmu dengan mudah." Zhang He ini,
Dia pasti berpikir untuk pamer sekarang setelah dia mendapatkan senjata roh. Meskipun dia tidak sebanding dengan Xiao Jian, dia adalah murid bela diri kelas unggul. Di antara generasi muda kota Mohe, dia masih bisa dianggap ahli. Xiao Chen ini benar-benar ceroboh. Saat dia masih menjadi sampah, siapapun bisa menindasnya. Sekarang dia memadatkan martial spiritnya, dia menjadi begitu sombong. Betapa cerobohnya. Kamu tahu apa? Xiao Chen ini telah berhasil diangkat menjadi murid bela diri kelas medial dalam waktu 1 bulan. Bakatnya tidak buruk. Bahkan jika bakatnya tidak buruk, dia masih seorang murid bela diri kelas medial. Selain itu, dia tidak memiliki senjata roh. Tidak mungkin dia mengalahkan Zhang Wu. Tatapan Xiao Chen setenang air. Mendengar diskusi yang datang dari bawah, hal itu tidak mengganggu pikirannya. Dia hanya memandang Zhang Wu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu bukan lawan saya. Namun, jika Anda ingin bertarung, letakkan senjata roh itu di tangan Anda untuk dipertaruhkan." Zhang Wu tersenyum, "Kamu orang yang sombong. Baiklah, saya setuju. Namun, apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Tentu saja aku akan memberimu harta yang nilainya setara." Keduanya berdiri di depan Master Arena dan menandatangani perjanjian duel. Ini bukanlah duel hidup atau mati. Jadi, dalam pertempuran ini jika sudah jelas bahwa orang lain tidak lagi mampu bertarung, mereka tidak diperbolehkan membunuhnya. Jika salah satu menyerah, yang lain tidak diperbolehkan melakukan tindakan lebih lanjut. Atau yang lain, hal itu akan dianggap melanggar aturan dan mereka akan kehilangan barang yang mereka pertaruhkan. Keduanya berdiri di sudut arena masing-masing dan saling membungkuk. Dengan ini, duel dianggap telah dimulai. Xiao Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dalam duel ini, dia masih harus berduel dengan Zhang He nanti, dan itu yang penting. Duel ini harus berakhir dengan cepat. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Sebelum memasuki arena, Xiao Chen sudah mulai dengan cepat mengedarkan mantra ilahi guntur ungu miliknya, dan dia sudah berada dalam kondisi puncaknya sejak lama. Saat mereka selesai membungkuk, Xiao Chen tiba-tiba menginjak tanah, bergerak maju. Dia melompat ke depan, dan sebelum suara angin terdengar, dia sudah tiba. Kecepatan yang sangat cepat, Zhang Wu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa, meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah, Xiao Chen akan mengambil langkah pertama. Dia terlalu berani. Dia dengan cepat mundur ke belakang sebanyak 2 langkah dan tangan kanannya menggenggam pedangnya. Saat dia mundur, dia mengirimkan cahaya pedang, mencoba membuat Xiao Chen mundur sementara. Puci, cahaya listrik muncul di lengan Xiao Chen. Xiao Chen melihat cahaya pedang yang terkonsentrasi, dan ada kilatan cahaya di matanya, dia tidak punya niat untuk menghindar. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia terlihat sangat mengesankan. Dia bergerak secepat kilat dan menusukkan jarinya ke cahaya pedang itu. Apa yang dia lakukan? Kalau dia langsung masuk seperti ini, dia akan kehilangan salah satu lengannya, seru seseorang di antara kerumunan di bawah. Sudut mulut Zhang Wu melengkung membentuk senyuman dingin. Kecepatanmu mungkin cepat, tapi cahaya pedangku telah menyelimutiku sepenuhnya. Jika kamu berani menyerang, kamu akan kehilangan lenganmu. Ketika Zhang He melihat ini, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya orang yang telah mengeraskan tubuhnya hingga tendonnya seperti perunggu dan tulang seperti besi yang berani menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata roh. Xiao Chen ini jelas belum berlatih sampai tingkat seperti itu. Kenapa dia begitu berani menusukkan tangannya ke cahaya pedang Zhang Wu? Lengan kanan Xiao Chen telah bersentuhan dengan batas cahaya pedang. Jika dia maju sedikit lagi, telapak tangannya akan terpotong, berubah menjadi sampah di masa depan. Namun, saat ini, tangan kanan Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Tangannya berhenti dengan stabil tepat di depan cahaya pedang itu. Tangan kanannya terus-menerus membuat segel tangan. Dalam satu tarikan napas waktu, terjadi banyak sekali perubahan. Ketika Zhang He melihat Xiao Chen berhenti, dia merasa ini adalah pembukaan yang jelas. Dia ingin menggerakkan cahaya pedang ke depan dan menyerangnya. Ledakan, sambaran petir muncul entah dari mana, menyebabkan suara guntur dan menyambar ke arah kepala Zhang Wu. Ini adalah Lightning Dash Chen yang dimodifikasi oleh Xiao Chen. Kekuatannya jauh lebih kecil dari aslinya, tapi jauh lebih efisien. Setelah dia mendekat, dia bisa langsung mengeksekusinya.
Zhang He bingung dengan tipuan yang dilakukan Xiao Chen. Ketika dia menyadari bahayanya, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Dia hanya bisa melepaskan seluruh esensi di tubuhnya untuk bertahan melawan sambaran petir yang muncul entah dari mana. Bang! Petir menjalar dari kepala hingga kakinya. Karena kekuatannya telah berkurang secara signifikan, dia tidak mengalami kerusakan serius. Namun, dia kini lumpuh dan tidak bisa bergerak untuk sementara. Selagi kamu terpengaruh, aku akan bergerak. Ini adalah rencana Xiao Chen. Dia segera maju dan menusuk dada Zhang Ku sebanyak 6 kali. 6 aliran api ungu menembus dada Zhang Wu. Mereka kemudian jatuh ke lantai arena dan terbakar sekitar setengah meter sebelum padam. Karena pembunuhan tidak diperbolehkan di arena, Xiao Chen tidak menyebabkan api ungu tetap berada di tubuhnya. Kalau tidak, Zhang Wu akan segera berubah menjadi abu. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya mampu mengalahkan Zhang Wu dalam sekejap. Memang benar, nyala api pada akhirnya itu sangat kejam. Zhang Wu telah menggunakan seluruh esensinya untuk menutupi seluruh tubuhnya, namun dia mampu membuat 6 lubang. Namun, Xiao Chen sangat cerdik. Jika Zhang Wu tidak dikejutkan olehnya, sambaran petir itu tidak akan menyambar Zhang Wu sejak awal. Orang-orang di bawah arena mulai berteriak kaget, mereka tidak menyangka Xiao Chen mampu mengalahkan Zhang Wu dalam 2 gerakan. Zhang He melompat ke arena dan menekan beberapa titik akupuntur Zhang Wu, menghentikan pendarahan. Lalu dia mengeluarkan salep emas dan menaburkannya pada lukanya. Setelah tidak bertemu untuk beberapa saat, apimu menjadi semakin kejam. Namun, jika kamu ingin berduel denganku, maka kamu perlu mengambil sesuatu untuk dipertaruhkan. Xiao Chen tidak mengatakan apapun dan menerima senjata roh dari Master Arena. Dia kemudian melemparkannya ke depan Xiao Jian. Karena sebagian besar luka Xiao Jian bersifat eksternal, dia sudah pulih. Dia memandang Xiao Chen dengan ekspresi rumit, tatapannya memiliki banyak ekspresi yang bercampur di dalamnya. Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan Lunar Shadow Sabre di Universe Ring miliknya dan perlahan melemparkannya ke tengah-tengah mereka berdua. Lunar Shadow Sabre tertancap di batu yang membentuk lantai arena. Tanpa mengeluarkan satu suara pun, pedang itu dengan mudah meluncur ke dalamnya, hanya menyisakan pegangannya. Membuktikan ketajaman Lunar Shadow, senjata roh peringkat mendalam tingkat unggul. Kegembiraan melintas di mata Zhang He saat dia menatap Lunar Shadow Sabre, yang berada di tengah arena. Karena kamu ingin menawariku senjata roh peringkat mendalam ini, aku akan dengan enggan menerimanya, kata Zhang He dengan arogan sambil menatap dengan penuh semangat pada bayangan bulan yang dimasukkan ke dalam batu. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan kuat dan menyebabkan Lunar Shadow Sabre di batu terbang ke tangannya. Dia berkata, saya ingin pedang bantalan bayangan Anda. Warna kulit Zhang He berubah, pedang bantalan bayangan ini juga merupakan senjata roh peringkat mendalam. Ketika dia menjadi master bela diri, klannya telah menganugerahkan pedang bantalan bayangan kepadanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar ingin mengambilnya. Itu hanya angan-angan belaka. Warisan klan Zhang ini bukanlah senjata roh biasa. Dalam 100 tahun terakhir, banyak orang berusaha mendapatkannya, namun semuanya gagal. Zhang He tersenyum dingin, kata-kata yang berani. Tidak kusangka kamu benar-benar menginginkan pedang bantalan bayanganku. Apakah kamu pikir kamu masih hidup untuk mengambilnya? Orang ini pasti gila. Setelah mengalahkan Zhang Wu, dia telah mendapatkan kembali prestise Xiao Chen. Tidak kusangka dia akan terus menantang Zhang He. Kultivasi keduanya berbeda di seluruh dunia. Perbedaan semacam ini tidak dapat diimbangi dengan objek eksternal. Kecuali dia memiliki teknik bela diri peringkat surga atau senjata ilahi. Teknik bela diri peringkat surga. Apakah itu mungkin? Sekte pedang berkabut hanya memiliki teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah untuk warisan mereka. Bagaimana klan Xiao bisa memilikinya? Bahkan jika ada, dengan ranah kultivasinya, jika dia menggunakannya, itu akan menjadi tindakan bunuh diri yang berakhir dengan kehancuran bersama. Kedua orang di arena mengabaikan semua suara diskusi di bawah. Mereka mendatangi Master Arena dan menandatangani perjanjian sebelum memulai duel. Identitas keduanya cukup istimewa. Selain itu, mereka mempunyai dendam satu sama lain. Ketua arena takut akan kejadian buruk yang terjadi, oleh karena itu, dia maju dan berkata,
Saya akan mengatakan ini sekali saja, ketika satu pihak menyerah, pihak lain sama sekali tidak diperbolehkan untuk bergerak. Kalau tidak, saya akan mengambil tindakan secara pribadi. Master Arena ini mungkin terlihat biasa saja namun kenyataannya, di kota Mohe, siapapun yang berani membuka arena setidaknya adalah seorang Grand Master bela diri. Atau yang lain, akan mudah untuk menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Master Arena, dan arena itu tidak perlu ada lagi. Keduanya tidak terlalu memperhatikan perkataan Master Arena. Mereka tidak bodoh, mereka pasti tidak akan saling membunuh. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan perang antara kedua klan mereka. Hal yang paling banyak dilakukan masing-masing pihak adalah melumpuhkan budidaya pihak lain. Di arena, mereka berdua pergi ke sudut yang ditentukan, saling memandang dan melepaskan niat membunuh mereka. Mereka menunggu kesempatan bagus sebelum mengambil tindakan. Aura mereka saling beradu di udara. Meskipun tubuh mereka tidak bergerak, pertempuran tak kasat mata telah terjadi jauh sebelumnya. Hal yang membuat Zhang He tercengang adalah aura Xiao Chen tidak lebih lemah dari auranya. Dia sebenarnya tidak mampu menekan Xiao Chen dengan auranya. Kerumunan di bawah juga merasa aneh. Dengan budidaya Xiao Chen, dia sebenarnya mampu melawan Zhang He. Mungkin duel ini tidak akan terjadi secara sepihak. Sebelumnya, Xiao Jian, seorang master bela diri kelas rendah, bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajuku. Apakah menurut Anda, seorang murid bela diri tingkat medial, memiliki peluang? Melihat bahwa dia tidak dapat menggunakan auranya untuk menekan Xiao Chen, dia mencoba menggunakan kata-kata untuk melemahkan semangatnya, berharap bisa membuatnya menunjukkan celah. Xiao Chen bukanlah orang yang gegabah seperti Xiao Jian, dia tahu apa yang coba dilakukan Zhang He. Dia menjawab dengan nada mengejek, saat aku masih menjadi murid bela diri kelas rendah, aku bisa membuatmu muntah darah. Sekarang aku adalah murid bela diri tingkat medial, bukan tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Zhang He tersenyum acuh tak acuh, kamu pikir kamu ini siapa? Salah satu keturunan tanah suci. Mampu menentang tatanan alam dan melampaui ranah budidaya. Clear Sky Sword milikku belum keluar. Untuk berpikir kamu percaya bahwa kamu memiliki substansi seperti itu. Apakah aku memiliki zat seperti itu atau tidak? Kamu akan tahu setelah kita bertarung, kata Xiao Chen dingin, memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Pada akhirnya, kultivasinya berbeda dari Zhang He di seluruh dunia. Jika mereka terus berkonfrontasi seperti ini, kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang menunjukkan celah. Ketika itu terjadi, dia mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Penghindaran petir. Terdengar suara guntur saat Xiao Chen tiba-tiba muncul di belakang Zhang He. Pedang bayangan bulan menebas di udara, meninggalkan bayangan pedang hitam, dan dengan cepat menebas Zhang He. Saat Xiao Chen menghilang dari tempat aslinya, Zhang He sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah dia mendengar suara guntur, dia langsung mengetahui lokasi Xiao Chen. Dia membuka kedua tangannya, menekuk lutut, dan melompat. Dia sudah meninggalkan tanah tapi sebenarnya ada gambar batu besar di belakangnya. Ini adalah teknik yang membuat tetua tertinggi dari sekte pedang berkabut terkenal, Raja Wali Surgawi menyebarkan sayap. Menurut rumor yang beredar, setelah dipraktikkan hingga tahap kesuksesan besar, pengguna dapat menjelajahi 4 lautan dengan bebas dan terbang sejauh 1000 li dalam waktu yang diperlukan untuk menarik napas, kata orang yang berpengetahuan di bawah. Karena teknik gerakan ini, Xiao Jian bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Saya awalnya berpikir bahwa teknik rahasia yang dilakukan Xiao Chen akan mampu menyelesaikan masalah ini. Sepertinya itu tidak bisa, desah seseorang. Zhang He, yang melompat, tidak mendarat lagi di tanah. Dia benar-benar berbalik dengan cara yang aneh, seolah-olah dia adalah seekor burung besar, terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia merasa heran di dalam hatinya. Sayap burung Raja Wali Surgawi ini memang sangat kuat. Itu dapat memungkinkan penerbangan sementara pengguna. Sepertinya rumor tentang hal itu benar adanya. Bang! Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, karena kecepatan Zhang He sangat cepat, keduanya bentrok. Ranah budidaya Xiao Chen lebih rendah dari Zhang He. Meskipun dia bisa mengandalkan roh bela diri Azure Dragon untuk kekuatan yang luar biasa agung, dan menunjukkan kekuatan yang melebihi tubuhnya, dia tidak memiliki senjata roh dengan peringkat lebih tinggi.
Dia tidak dapat sepenuhnya menunjukkan roh bela diri Azure Dragon sepenuhnya. Jadi, dalam persaingan kekuatan, dia masih sedikit kalah dengan Zhang He. Selain Zhang He, dengan momentum sayap burung Raja Wali Surgawi, ada pula pedangnya, yang berisi kekuatan yang mendekati kekuatan seorang master bela diri. Saat pedang dan pedang berbenturan, kekuatan besar datang dari pedang tersebut. Hal ini menyebabkan Xiao Chen tidak mampu menahannya dan terbang mundur. Hal yang lebih bermasalah adalah ki dari Clear Sky Sword masuk ke tubuhnya melalui pedang. Pedang suci yang ada di zaman kuno berubah menjadi pedang ki dan menyerang meridiannya, itu sangat kejam. Saat dia mundur, Xiao Chen berusaha menyelesaikan pedang ki yang menakutkan ini. Hanya ketika dia mencapai batas arena dan satu kakinya terangkat di udara melewati garis batas, barulah dia berhasil menghilangkan pedang ki. Kakinya yang masih menginjak tanah terdorong dan dia berjungkir balik di udara sebelum mendarat dengan kokoh di arena. Semua orang berteriak kaget, mereka awalnya dia akan dikirim terbang keluar arena dengan pedang Zhang He. Mereka tidak menyangka dia bisa tetap berdiri di arena. Namun, ada banyak orang yang tidak mengerti mengapa Zhang He tidak mengambil langkah lebih jauh meskipun ada peluang bagus. Dengan cara ini dia bisa membuat Xiao Chen terbang keluar arena. Semua orang di kerumunan mendiskusikan hal ini. Mendengar perbincangan orang banyak, Zhang He tidak mampu menjelaskan kesulitannya. Meskipun pedangnya ki telah masuk ke tubuh Xiao Chen sebelumnya, listrik di pedang Xiao Chen juga telah masuk ke dalam tubuhnya. Listrik yang dihasilkan oleh mantra ilahi guntur ungu tidak lebih lemah dari ki pedang sucinya. Jika dia tidak menghilangkannya, itu mungkin mengakibatkan kerusakan tersembunyi di bagian akhir duel. Lagi, setelah listriknya benar-benar padam, Zhang He berteriak. Batu surgawi besar di belakangnya benar-benar mengeluarkan teriakan yang jelas. Sosoknya melesat di udara, meninggalkan bayangan. Cahaya pedang sepanjang 2 meter muncul di badan pedangnya. Menggunakan kecepatan itu, ditambah dengan aura tak terbatas, dia terbang menuju Xiao Chen. Raja surgawi itu benar-benar berteriak. Ini adalah lapisan kedua dari sayap penyebaran Raja Wali Surgawi. Kalau dipikir-pikir di usianya yang masih muda, dia mampu melatih seni rahasia tertinggi ini ke lapisan kedua. Memang, mengerikan sekali. Menurut rumor yang beredar, petapa pedang dari Sekte Pedang Berkabut mampu membuat burung surgawi mengeluarkan seruan dewa yang mampu menghancurkan hati dan paru-paru orang lain bahkan tanpa bergerak. Selanjutnya, Zhang He ini mengaktifkan kekuatan tak terbatas dari Clear Sky Sword. Pedang suci dipadukan dengan batu surgawi. Kali ini, Xiao Chen akan dikalahkan. Terhadap Zhang He yang gagah berani, kerumunan di bawah berteriak kaget lagi. Dengan kekuatan sekuat itu, semua orang yakin bahwa Xiao Chen tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan melawan seorang master bela diri, gerakan Zhang He seharusnya efektif. Bahkan ekspresi Master Arena berubah ketika dia melihat Zhang He memperlihatkan lapisan kedua sayap burung Raja Wali Surgawi. Ekspresi Xiao Chen sangat serius ketika dia melihat pedang ini terbang ke arahnya. Dia tahu dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia menggenggam Lunar Shadow Sabre di tangannya dan dengan lembut membaliknya. Lunar Shadow Sabre mulai berputar dengan cepat. Ada gelombang ki yang bergejolak yang melanda keluar. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Cahaya listrik seperti petir muncul di tubuh pedang. Meski hari sudah senja, namun langit justru tampak seperti terang benderang, seolah-olah saat itu siang hari. Namun, yang membuat orang merasa ngeri adalah ki tirani yang berasal dari pedang. Itu seperti auman binatang petir, mengamuk dan ganas, dan rasanya seperti pasukan yang luar biasa akan datang. Ini buruk, senjata roh ini sebenarnya memiliki inti iblis yang tertanam di dalamnya. Itu mungkin adalah binatang iblis level Raja Bela Diri. Semuanya lari. Jika demonik ki bocor, kultivator biasa akan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan mati. Catatan TL, 7 lubang kepala manusia, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut. Betapa mengerikannya. Di dalam kota Mohe yang tidak penting ini, senjata roh dengan inti iblis benar-benar muncul. Kerumunan itu berlarian ketakutan dan berpencar kemana-mana, namun mereka tidak melangkah terlalu jauh. Mereka berdiri jauh sambil memandang penuh semangat duel yang sedang berlangsung. Kerumunan awalnya berpikir bahwa dengan Clear Sky Sword, itu akan menjadi pertarungan sepihak yang menguntungkan Zhang He.
Mereka tidak menyangka Xiao Chen memiliki senjata iblis. Kota Mohe sudah lama tidak mengalami pertempuran seru, dan tentu saja mereka tidak boleh melewatkan pertempuran ini. Teknik gerakan tertinggi, Heavenly Rock Spreading Wings, dipadukan dengan pedang suci kuno Clear Sky Sword, berbenturan dengan sengit dengan Lunar Shadow Sabre yang memiliki inti iblis dari binatang iblis peringkat 6, Thunder Rock. Ledakan, lampu listrik berbenturan dengan lampu pedang. Suara keras datang dari arena, menyebabkan penonton yang berada jauh merasa seperti menjadi tuli. Sangat menakutkan. Darah menetes dari sudut mulut Xiao Chen. Dia mengambil langkah mundur yang berat di lantai batu, meninggalkan lekukan sedalam 1 meter di kakinya. Ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang harus ditanggung Xiao Chen. Tubuh Zhang He terbang mundur di udara. Dengan menggunakan teknik gerakan Heavenly Rock Spreading Wings, dia membatalkan kekuatan yang berasal dari Lunar Shadow Sabre. Tubuh Zhang He mendarat dengan lembut di tanah. Pakaian dan rambutnya beterbangan tertiup angin. Dengan wajah tampannya, Zhang He terlihat sangat anggun. Kali ini, keduanya berada di posisi yang sama, tidak ada yang diuntungkan. Menekan ki dan darahnya yang melonjak, mata Zhang He tampak tenang. Dia tidak lagi memiliki ekspresi meremehkan lawannya. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki senjata iblis. Namun, harta langka adalah milik para elit. Jika hanya itu keterampilan yang kamu miliki, maka senjata iblis ini akan menjadi milikku. Pedang pembawa bayangan. Zhang He berteriak keras dan melemparkan pedang di tangannya. Bayangan pedang melesat menembus langit. Pedang bantalan bayangan, yang telah diwariskan di klan Zhang selama ratusan tahun, muncul di tangan Zhang He. Zhang He sebenarnya akan menggunakan pedang bantalan bayangan. Sejarah pedang bantalan bayangan ini tidak sederhana, itu bukanlah senjata roh peringkat mendalam biasa. Bukan sekedar rumor, memang benar asal-muasalnya luar biasa. Pedang bantalan bayangan ini memiliki ki benar yang tersembunyi. Menurut rumor yang beredar, nenek moyang klan Zhang mendapatkannya dari sage pedang. Pedang bantalan bayangan melawan pedang bayangan bulan. Keduanya bukanlah senjata biasa. Siapa yang tahu siapa yang akan menang? Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan hal ini? Itu pasti Zhang He. Kekuatannya lebih besar dari Xiao Chen. Sekarang dia memiliki senjata bagus yang membantunya, bagaimana dia bisa kalah? Belum pernah ada pertempuran luar biasa di kota Mohe sebelumnya. Kerumunan di kejauhan melihat Zhang He mengeluarkan pedang bantalan bayangan. Suara diskusi menjadi semakin meriah. Xiao Chen memegang pedangnya dan berdiri tegak, tubuhnya setinggi dan lurus seperti pilar. Lampu listrik pada pedang menyala terus-menerus. Ada niat bertarung yang membara di matanya. Bahkan setelah Zhang He mengeluarkan pedang bantalan bayangan, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Zhang He dengan lembut membelai pedang bantalan bayangan sambil berkata dengan acuh tak acuh, ada ki benar di pedang bantalan bayangan. Itu ditinggalkan oleh pedang sage yang telah diselamatkan oleh leluhur klan Zhang. Saat itu, pedang sage baru saja memahami ki benar. Ia tidak terkalahkan di 4 lautan. Meski hanya ada 1 helai di pedang, itu bisa bertahan selama ribuan tahun. Itu tidak akan pernah hilang. Mati karena pedang ini hari ini adalah keberuntunganmu. Ki yang benar. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Meskipun ki benar ini sangat hebat, itu hanyalah sebuah benda dari tanah suci. Asal-usul petapa pertempuran yang ditinggalkan Ao Jiao di pedang bayangan bulan adalah benda dari Kaisar Guntur. Kaisar Guntur menggunakan bagian ke-6 dari Battle Sage Origins untuk menempa pedang kayu Guntur. Tidak jelas berapa banyak orang suci yang telah dibunuhnya. Jika Zhang He ingin menganggap itu sebagai fondasinya, Xiao Chen tidak akan keberatan memberinya kejutan. Zhang He melihat tidak ada perubahan pada aura Xiao Chen. Dia merasa sedikit kecewa. Xiao Chen ini memiliki hati yang kuat, tidak ada kata-kata yang mampu menghancurkan hatinya. Jantungnya tidak terganggu dan auranya tidak berkurang. Tidak ada titik lemah yang jelas sehingga menyulitkannya untuk bergerak. Karena tidak ada pembukaan, maka saya akan membuat pembukaan. Zhang He berpikir, dia dipenuhi dengan semangat agung. Jika dia tidak bisa menghadapi murid bela diri tingkat medial hari ini, akan ada masalah di masa depan. Dia pasti akan menjadi bahan lelucon di sekolah tebing putih di kota prefektur. Menjadi mustahil baginya untuk masuk ke tanah suci. Karena itu dia harus memenangkan pertarungan ini. Terlebih lagi,
Ini harus menjadi kemenangan besar. Sebuah kemenangan yang tidak bisa dikritisi, membuat masyarakat merasa yakin. Meninggalkan noda pada Xiao Chen yang sulit dihilangkannya. Zhang He berteriak dengan eksplosif, dan ki benar di pedang bantalan bayangan keluar sepenuhnya. Ki yang mengguncang surga, membelah bumi, dan membunuh tersebar di semua tempat. Sebelum pedang itu bergerak, momentum pedang itu sudah terbentuk. Ki benar, ia ada di langit dan bumi. Ia menyerang sebagaimana mestinya. Menghukum para dewa, dan memusnahkan iblis. Clear Sky Sword Ki. Mengikuti keinginanku. Ujung pedangnya mengarah ke apapun yang kuinginkan. Ki-nya menyebar ke segala arah. Raja Wali Surgawi melebarkan sayap. Ia datang dan pergi tanpa bekas. Secepat angin, sekuat kilat. Membunuh, membunuh, membunuh. Catatan TL, bagian ini seperti puisi, setiap bit terdiri dari 4 karakter Cina, kecuali bagian membunuh. Saat ini, Zhang He sebenarnya menggabungkan 3 jenis serangan tertinggi menjadi satu. Pedang langit jernih dengan ki benar, menambahkan teknik gerakan tertinggi. Siapa yang mampu bertahan melawan tindakan seperti itu? Pada saat itu, seperti badai yang menyerbu, niat membunuh yang tak terbatas mengalir ke arah Xiao Chen. Pedang di tangan Zhang He bersinar dengan cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang setinggi 2 meter menerima dan mengirimkan pedang Ki yang panik. Puci, Xiao Chen belum pernah melihat pedang secepat ini, dan sesaat sebelumnya Zhang He masih membentuk cahaya pedang. Xiao Chen belum melihatnya mengangkat pedangnya, tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang telah tiba di depan matanya. Xiao Chen sangat terkejut di dalam hatinya. Saat ini, dia benar-benar merasakan aura kematian. Sejak dahulu kala, hal terbesar yang diandalkan adalah teknik bela diri peringkat surga, tebasan penakluk naga. Bahkan jika situasinya paling buruk, selama dia menggunakan kembalinya naga Azure, bahkan jika ada 10 Zhang He, mereka semua akan berubah menjadi abu. Namun, situasi di depannya sedang tidak bagus. Kecepatan Zhang He sangat cepat, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kembalinya naga Azure sebelum dia terbunuh. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Cahaya pedang telah bersentuhan dengan rambut di kepalanya. Jika dia masih tidak bisa memikirkan solusinya, dia akan menderita cedera yang sangat serius. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, maka dia hanya bisa bentrok secara langsung. Perisai petir surgawi. Itu adalah momen kritis, pada saat hidup dan mati, jadi Xiao Chen menggunakan perisai petir surgawi. Perisai petir surgawi ini mampu mempertahankan serangan teknik bela diri peringkat mendalam ketika dia menjadi murid bela diri kelas rendah. Pada saat ini, dia sudah menjadi murid bela diri tingkat medial. Esensinya menjadi lebih kuat lebih dari 1 kali lipat. Memikirkan pertahanan perisai petir surgawi, itu seharusnya meningkat lebih dari 1 kali lipat juga. Bang! Cahaya pedang berbenturan dengan perisai pertahanan dari lampu listrik yang berkelap-kelip dan mengeluarkan suara keras. Gelombang energi yang sangat besar datang darinya. Xiao Chen, yang bersembunyi di balik perisai, tersentak, semua organ dalamnya bergeser posisinya. Dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Untuk murid bela diri biasa, jika organ internalnya bergeser, dia mungkin akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Namun, tubuh Xiao Chen ditempa oleh energi spiritual dalam jumlah besar. Selain kekuatan mantra ilahi guntur ungu, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia mampu terus berjuang. Zhang He melihat ke arah perisai petir surgawi dan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu teknik pertahanan kuat macam apa ini. Retakan kecil pada perisai sebenarnya mulai membaik secara perlahan. Persetan dengan teknik pertahanan kuat apapun itu. Di hadapan Ki yang benar, kalian semua akan hancur. Penerbangan dengan sayap, potongan 1 baris. Zhang He berteriak ringan, seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan pedang menjadi satu. Cahaya pedang ini dicadangkan. Tampaknya tidak ada warna, pedang Ki, atau angin. Pedang sederhana ini menebas perisai petir surgawi milik Xiao Chen. Itu tidak mengeluarkan suara apapun tetapi lampu listrik pada perisai itu berkurang dengan cepat. Xiao Chen menderita pukulan berat dan memuntahkan seteguk darah lagi. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. 2 dari 5 awan di samping Azure Dragon menghilang, berubah menjadi untaian esens yang tak terhitung jumlahnya, dan memasuki Heavenly Lightning Shield. Cahaya pada perisai menjadi terang sekali lagi.
Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Zhang He tidak merasa putus asa dan menggunakan teknik pedang kuat lainnya. Dibandingkan dengan gerakan sebelumnya, gerakan ini jauh lebih indah dan kuat. Pedang Qi yang tak terbatas bagaikan badai di tengah angin musim gugur. Mereka menyerang perisai petir surgawi. Sosok Zhang He dengan cepat mengubah posisi. Setiap kali dia mengubah posisi, akan ada 20 helai pedang Qi yang menyerang perisai petir surgawi. Dia telah mengubah posisi berkali-kali di udara, saat dia mengirimkan total 1620 helai pedang Qi. Setiap helai pedang Qi memiliki setengah kekuatan One Line Chop. Xiao Chen terus-menerus mempertahankan perisai petir surgawi, tetapi darah terus mengalir dari mulutnya. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerah. Dia melepaskan rasa spiritualnya untuk mencari tahu di mana posisi Zhang He dan mengamati keanggunan gerakannya. Meskipun dia terluka parah dan menderita kerugian yang sangat besar, jantungnya tidak dalam keadaan kacau. Auranya tidak berkurang, dan dia masih tidak menunjukkan celah apapun. Penerbangan dengan sayap, saya ingat bahwa ini adalah teknik bela diri yang diciptakan oleh Sage Pedang yang telah meninggalkan sekolah tebing putih. Tidak disangka Zhang He benar-benar mempelajarinya. Meskipun ini hanya 2 gerakan pertama, itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan rasa jijik terhadap orang-orang dari generasi yang sama dengannya. Xiao Chen itu juga tidak sederhana, di bawah kekuatan gabungan dari Qi benar dan pedang langit jernih, dia mampu bertahan sampai sekarang. Zhang He sebenarnya belum benar-benar menggabungkan sayap penyebaran Raja Wali Surgawi, Qi benar, dan Qi pedang langit jernih. Itu hanyalah bentuk tanpa esensi. Atau yang lain, pedang itu akan dapat dengan mudah membunuh Grandmaster bela diri puncak. Lihatlah Zhang He, sepertinya dia akan menggunakan jurus ketiga dari Flights on Wings. Mungkinkah dia memahami 3 gerakan penerbangan di sayap di usia yang begitu muda? Kerumunan di kejauhan berteriak kaget. Duel hari ini telah membuka mata mereka. Tidak hanya Zhang He, tetapi Xiao Chen juga memberikan kejutan tak terduga kepada semua orang. Penerbangan dengan sayap, bulan cerah seperti api. Terlepas dari keheranan penonton, gerakan ketiga dari Flights on Wings, Moon Bright Like Fire, tetap dilakukan oleh Zhang He. Di arena, Zhang He berdiri 20 meter dari Xiao Chen. Pedangnya mengarah ke langit. Langit malam tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Bulan purnama perlahan terbit, bulan bercahaya menyinari langit. Tidak disangka fenomena misterius muncul. Apa peringkat teknik bela diri penerbangan di sayap ini? Mengapa ini begitu menakutkan? Tidak ada yang menyangka bahwa gerakan ketiga dari Flights on Wings dapat menyebabkan munculnya fenomena misterius. Di atas bulan purnama, sosok samar-samar terlihat memegang pedang roh di tangannya. Sepertinya dia datang dari surga. Dengan bulan purnama yang menyempurnakan penampilannya, sosok yang samar-samar terlihat itu terasa seperti dewa yang turun ke bumi. Zhang He, yang berada di arena, mengayunkan pedangnya dengan lembut. Sosok di langit mengikuti gerakannya. Tiba-tiba, dia mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Chen, yang berada di belakang perisai petir surgawi. Xiao Chen merasa jantungnya berhenti berdetak. Ruang di sekitarnya menjadi gelap. Semua orang sepertinya telah menghilang. Tidak ada Zhang He, tidak ada Master Arena, tidak ada penonton. Yang ada hanyalah kegelapan tanpa batas dan kesepian yang menyebar di mana-mana. Perasaan ini sangat menakutkan. Mereka yang tidak berada di dalamnya tidak akan mengerti bagaimana rasanya. Hati Xiao Chen panik dan hendak bergerak. Tepat pada saat ini, Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya meraung lembut. Ruang gelap gulita segera hancur dan ruang kembali seperti semula. Xiao Chen akhirnya tenang. Zhang He mengangkat alisnya. Dia jelas merasakan hati Xiao Chen bimbang. Namun, dia tiba-tiba menjadi tenang. Namun, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak saat ini. Bulan telah terbit tinggi di langit, dia tidak bisa berhenti lagi. Istirahatlah untukku. Zhang He berteriak keras, pedangnya menunjuk ke arah Xiao Chen dengan marah. Sosok di langit sepertinya merasakan kemarahan Zhang He dan berteriak pada saat yang sama, hancurkan aku. Merusak, merusak, merusak. Saat itu juga, lingkungan sekitar dipenuhi dengan teriakan marah Zhang He. Tekanan kuat menyebar kemana-mana. Sepertinya ada kekuatan yang terkandung dalam suara itu, menyebabkan orang merasa ketakutan. Ini adalah suara dewa, bulan terang seperti api ini benar-benar dapat mengeluarkan suara dewa.
Seorang kultivator dengan kekuatan rendah di antara kerumunan di kejauhan langsung pingsan oleh suara dewa ini. Bahkan para pembudidaya di sana yang sedikit lebih kuat pun merasa tidak nyaman. Suara dewa sudah sangat menakutkan, seberapa kuatkah gerakan pedang berikut ini? Seseorang di antara kerumunan di kejauhan berkata dengan suara gemetar. Hati Xiao Chen setenang air. Metode budidaya tertinggi dalam ringkasan budidaya, mantra surgawi guntur ungu, beredar dengan panik. Esensinya digunakan tanpa hemat. Cahaya ungu samar sebenarnya terpancar dari tubuhnya. Zhang He berdiri di tempat asalnya, dia tidak bergerak sama sekali dan hanya mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Chen. Kemudian dia memotong ke bawah dari jarak 20 meter. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika dia adalah seorang martial saint, setelah pedang Qi terbang sejauh 20 meter, kekuatannya akan sangat berkurang. Ini tidak akan membantunya menghancurkan perisai petir surgawiku. Xiao Chen sangat bingung ketika memikirkan hal ini. Dia mengangkat kepalanya sebelum mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Zhang He. Sosok di bulan sebenarnya meniru gerakan Zhang He, dan dengan kejam menebasnya. Bulan cerah seperti api, cahaya terang di langit, manusia dari surga, pedang para dewa, manusia seperti semut, siapa yang bisa bertahan melawannya? Catatan TL, bagian ini seperti puisi, setiap bagian terdiri dari 4 karakter Cina.